Selamat datang di kabarinews.com. Saya John Uy dari San Francisco. Hari ini kami ada Silas Hosea yang akan memberi informasi mengenai bisnis. Apa kabar, Silas? Pak John, baik, kabar baik saya. Terima kasih. Ini suatu privilege ya. Saya bisa diinterview oleh Pak John dan Kabari News. Terima kasih. Sama-sama. Boleh perkenalkan diri, mulai asal dari mana, pendidikannya Pak Silas di mana, dan juga kok bisa ke telecommunication business. Silakan. Oke, ya, sure. Nama saya Silas Hosea. Saya dari Jakarta, Indonesia. Saya ke Amerika pada tahun 1999 untuk melanjutkan studi saya. Saya graduate di California State University of Los Angeles dengan Bachelor of Science, major saya Electrical Engineering. Karena major saya Electrical Engineering, jadi saya lebih tertarik kalau bisnis saya itu lebih ke arah science or communication begitu. Dan sekarang Silas memiliki bisnis, boleh terangkan bisnis itu apa? Ya, jadi ceritanya gini Pak John. 2001 saya kan student ya, saya sekolah di San Diego. Nah, waktu saya sekolah di San Diego itu saya every weekend saya balik ke LA. Karena family saya di LA, karena saya orang LA. Terus kedua, gereja saya di LA, jadi saya pelayanan di LA. Jadi setiap Jumat malam saya balik ke LA, Senin pagi atau Minggu malam saya balik ke San Diego. Teman-teman tahu saya every weekend balik, jadi mereka minta saya untuk beli kartu telepon. Zaman dulu kan kartu telepon ya Pak, yang pakai coin scratch pin number itu. Nah, minta saya beli di Chinatown, karena harga lebih murah daripada beli di San Diego. Nah, jadi tiap minggu tuh saya beli 20, 30, 50, lama-lama jadi banyak. Dan yang beli itu bukan hanya orang Indonesia jadinya. Jadi teman-teman orang Vietnam, orang Taiwan, orang Chinese, mereka pada beli dari saya. Nah, itu pertama ceritanya saya menjualan. Karena saya tiap kali beli jadi 50, 100 biji, akhirnya saya ngomong sama yang punya toko, udah jadiin saya agent aja. Oke, jadi itu permulanya. Sampai tahap tertentu yang saya berasa udah mantep nih untuk buat brand sendiri. Jadi saya buat brand sendiri. Namanya waktu itu private label ya. Jadi kita buat brand sendiri, nama sendiri. Itu cerita pertamanya kenapa saya bergerak di bidang komunikasi. Nah, terus waktu suatu hari saya lagi driving di Freeway 405 arah ke LAX. Itu saya ada lihat billboard gede sekali iklan. Iklannya itu bilang unlimited international call $45 per bulan. Unlimited international call $45 per bulan. Saya hitung-hitung, wah, this is very good deal. Karena kartu telepon aja at least satu orang untuk teman-teman kita diaspora di sini atau TKI, TKW yang kerja di sini, mereka at least beli kartu telepon itu aja sebulan at least 2. Jadi kalau 2 at least sudah $40. Belum lagi bulanan handphonenya yang zaman dulu ke Packbell atau Singular, itu kan paling murah $70 kurang lebih. Tambah $40 kurang lebih udah $100. Sedangkan ini $45 unlimited. Dan ingat Pak ya, zaman dulu kan kalau mau telepon itu mesti telepon unlimited mesti tunggu di atas jam 7. Benar? Sedangkan ini unlimited 24 jam, you can call anytime. Akhirnya saya beranikan diri, saya coba beli ke toko itu, saya beli, saya coba telepon Indonesia. Kebetulan papa saya lagi di Indonesia, jadi, saya tes, kualitasnya oke, semuanya bagus. Jadi saya coba apply untuk membeli franchise-nya. Puji Tuhan, tahun 2009 saya buka toko pertama, yaitu Metro PCS di Rancho Cucamonga. Nah, saya jadi poinnya saya tuh mau teman-teman diaspora yang dulunya beli kartu telepon saya perlahan-lahan saya switch mereka semua ke Metro PCS karena lebih murah dan lebih reliable, lebih no need to kalau kartu telepon habis mesti beli kedua, mesti remember lagi PIN number-nya. Sedangkan ini no need PIN number. Nah, itu ceritanya. Jadi saya buka toko pertama Metro PCS, yaitu Cellular Cell Phone Company 2009. Terus 2011, puji Tuhan, saya diizinkan lagi untuk buka toko kedua di Lake Elsinore. Sampai sekarang, 2 toko tersebut masih buka. Puji Tuhan, sudah 11 tahun, kami masih buka toko, masih berusaha juga, masih jalan toko itu. Nah, itu jadi kan, itu adalah buat teman-teman kita, buat diaspora di sini. Bisa nelpon ke Indonesia, oke, bisa telepon teman-teman satu Amerika, unlimited, tidak usah takut dengan kuota dan lain-lain.
Tapi saya punya pikiran, bagaimana dengan teman-teman kita, family kita, yang dari Indonesia ke sini, seperti orang tua ke sini jenguk anaknya graduation, atau orang tua ke sini untuk melihat anaknya melahirkan, atau ke sini meeting, yang short period. Soalnya di Amerika itu, kalau mau beli handphone itu mesti kontrak 24 bulan, ya kan? Credit check, social security. Sedangkan mereka kan just visitor. Masa cuma visitor 3 bulan, mesti kontrak 24 bulan. Saya coba cari idea pada tahun 2015, kemudian kebetulan T-Mobile itu mereka mengeluarkan MVNO. Jadi you can use your own brand, you can use your whatever, tapi pakai networknya T-Mobile. Dari situlah ide saya keluar untuk membuat namanya travel SIM card. Nah, dari travel SIM card ini tidak perlu social security, tidak perlu credit check, jadi sistemnya prepaid. Nah, SIM card ini sistemnya customize, jadi basically saya bisa buat customize. Jadi teman-teman di Indonesia maunya gimana? Maunya bisa unlimited telepon Indonesia, atau internetnya banyak, atau mau dipakai lebih dari 21 hari, 3 bulan. Kita bisa customize. Nah, itu ide saya dari travel SIM card. Kebetulan travel SIM card ini ada di Indonesia. Jadi teman-teman yang dari Indonesia mau ke Amerika itu sudah bisa ambil dari Indonesia. Ambil dari Indonesia sampai di Amerika, tinggal dimasukin, jalan, beres. Jadi tidak usah nyari-nyari toko handphone lagi. Nah, jadi itu ceritanya. Jadi udah dua elemen kan, Mbak ya. Elemen pertama kan diaspora Indonesia dapat unlimited ke Indonesia. Elemen kedua, teman-teman kami yang dari Indonesia ke sini. Nah, terus teman saya di Indonesia yang travel agent pada nanya, ada solusi nggak Pak kalau buat teman-teman yang di Indonesia mau traveling bukan ke Amerika, misalnya ke Eropa, ya kan, misalnya ke Jepang. Saya tidak, kalau mereka ke Jepang kan mesti beli SIM card. Nah, ini ke Eropa mesti ganti SIM card lagi. Nah, jadi SIM card is not the answer. Nah, oleh sebab itu kita coba research. Puji Tuhan kita bisa jadi main distributor buat di Indonesia, yaitu Wi-Fi travel. Ya, jadi Wi-Fi travel itu kita jadi main distributornya Skyroam. Skyroam itu headquarter-nya ada di San Francisco basically. Jadi kita main distributor. Skyroam itu bentuknya kayak gini, Pak. Jadi ini adalah Wi-Fi device. Satu Wi-Fi device ini bisa connect sampai 10 device. Bisa 10 gadget, 10 handphone. Jadi ini sistemnya menggunakan vSIM card, virtual SIM card. Artinya kalau setiap ke negara-negara nggak perlu ganti SIM card, dia automatically connect. Dia pakai jaringan GSM. Jadi misalnya saya mau ke Eropa, saya mau ke London, transit di Jepang. Waktu saya di Jepang saya udah bisa nyalain. Waktu saya sampai London saya nyalain. Waktu dari London saya pindah ke France, saya nyalain. Dari France ke Amsterdam saya nyalain. Jadi dia otomatis ganti, nggak perlu ganti SIM card lagi. Kalau SIM card kan berarti setiap negara mesti ganti SIM card. Ini nggak perlu. Nah ini jadi namanya global Wi-Fi ini itu untuk kasih jawaban kepada teman-teman kami yang dari Indonesia atau dari Amerika untuk keluar seluruh dunia ke seluruh negara. Ini jawabannya. Nah, jadi udah 3 elemen, Pak ya. Jadi yang pertama Metro PCS itu buat kita diaspora di sini. Yang kedua buat teman-teman yang datang ke sini. Yang ketiga adalah buat teman-teman yang keluar negeri. 3 elemen Dan ini itu termasuk Indonesia atau hanya Eropa sekarang? Semua, Pak, seluruh dunia, global. That's why we call global. Dan itu voice over IP, bukan? Ini bukan telepon, Pak. Ini cuma Wi-Fi. Jadi memberi jaringan signal. Jadi internet connection. Jadi kayak Wi-Fi router, tapi global. Bisa dibawa-bawa. Oke, tapi biasanya Wi-Fi bisa ada voice over IP, bukan? Iya, of course VoIP. Pasti VoIP. Kalau WhatsApp itu bisa dipakai juga dengan Bisa dong. sistem ini? As long as WhatsApp kan as long as ada data connection. Jadi ini seperti Wi-Fi aja, Wi-Fi on the go. Walaupun telepon point to point lewat WhatsApp itu juga bisa pakai itu. Bisa, video chat bisa, FaceTime bisa. Semuanya bisa, as long as about data. Ya, jadi 3 elemen itu udah terpenuhi, tapi saya udah berasa missing the puzzle. Ada satu yang missing the puzzle gitu loh. Nah, satu hari saya diperkenalkan Telkom International Indonesia atau Telkom USA, itu memperkenalkan produk baru mereka. Itu adalah hasil karya bangsa. Jadi teman-teman kita di Telin di Hong Kong itu yang yang ciptain namanya apps, As 2-in-1 mobile apps. Apps ini nih kalau kita download, ini apps kayak begini kurang lebih, ya.
Apps ini kalau di-download di semua handphone, mau Android atau iPhone gitu, setelah register, kita akan mendapatkan virtual nomor Indonesia, 0852. Virtual nomor Indonesia. Nah, apa kegunaannya? Jadi kita kalau pakai apps ini, kita telepon ke Indonesia, misalnya saya telepon ke Mr. A, Mr. A punya handphone itu waktu keluar, caller ID-nya, itu nomor virtual saya, 0852 sekian, sekian, sekian. Artinya apa? Mr. A waktu mau telepon saya juga seperti local call, karena saya ada nomor Indonesia virtual 0852. Nah, kalau ini kata kita pakai Skype, atau kita pakai pinless kartu telepon, atau telepon langsung ke Indonesia, keluarnya kan nomor +1, nomor Amerika. Teman-teman kita di Indonesia telepon ke kita kan berarti internasional. Nah, sedangkan kalau ini kayak lokal. Nah, the good thing of ini apps, bagusnya buat teman-teman kita yang terutama kerja di travel, misalnya mereka lagi travel ke Jepang, tiba-tiba pesawat delay, mereka mesti kasih hotel, mesti kasih restoran untuk delay schedule-nya. Nggak mungkin dong mereka mesti beli SIM card untuk telepon ke hotel. Kalau hotel kan nggak ada WhatsApp call, kalau restoran nggak ada WhatsApp call. Masa mereka mesti beli SIM card buat telepon? Nah, ini nggak perlu. Jadi pakai apps ini aja, as long as ada Wi-Fi connection atau internet connection, mereka bisa telepon. Ini bukan hanya untuk telepon ke Indonesia, Pak, telepon ke seluruh dunia. As long as you know the area code. Kalau Indonesia +21 ya, kalau Jepang plus berapa gitu. Ya gitu. Jadi ini is a very good. Jadi saya berasa ini apps komplit semua yang saya mau. Jadi 4 elemen ini komplit. Kita diaspora juga kepake, teman-teman yang Indonesia non diaspora juga, dan kita mau keluar negeri, teman-teman kita yang mau ke Amerika semuanya kepake. Dan bagusnya lagi kita ada testimoni dari salah satu teman kita dari Indonesia ke sini travel, mereka lagi di outlet jalan-jalan, kemudian mereka punya kredit card di blok karena mungkin over limit. Bagaimana telepon call center? Call center kan nggak ada WhatsApp call. Nah, tour leader memperkenalkan dia tentang apps ini, dan mereka bisa telepon ke call center karena ini kayak nomor lokal Indonesia. Jadi this is very good apps actually. Dan oleh sebab itu saya dipercayain oleh Telin untuk memegang distribusi As 2-in-1 di Amerika dan Kanada. Nah, kurang lebih itu bisnis saya, Pak, basically. Wah, banyak sekali ya. Dan juga itu bisa SMS, bukan? Dengan S21 bisa. Jadi bisa SMS dari Indonesia atau dari Amerika pun. Atau Bisa. dari seluruh dunia. Bisa, seri semuanya bisa. Bagus apps-nya ini lagi, Pak. Selain untuk telepon, sebenarnya banyak kegunaannya. Karena apps-nya udah jadi kita bisa isi apa aja. Bisa nonton film Indonesia yang lama-lama, kayak Dono Kasino Indro, oke? Kita baru kerjasama dengan Indosound. Jadi Indosound itu adalah radio online yang mutar lagu Indonesia 24 jam. Kalau Pandora kan mutar lagu Amerika ya, lagu bule. Nah, kalau ini lagu Indonesia, jadi boleh dibilang Pandoranya Indonesia. Jadi dari apps-nya ini, bisa klik ke Indosound, kita bisa dengar 24 jam lagu Indonesia. Dan kemudian harinya kita rencana kita mau do many things on these apps. Jadi bukan hanya untuk telepon, bisa untuk something kegunaan buat diaspora. Kemungkinan kita mau buat bisa kayak mobile payment. Kayak di Indonesia ada GoPay atau OVO gitu ya. Kita mau buat kayak gitu, tapi itu pasti prosedurnya kan panjang. Tapi itu kita udah planning ke sana. Ya. Dan itu untuk ngisi pulsa buat Ya. S21 itu bagaimana itu? Oke, sementara ini kalau untuk di Amerika bisa kontak ke saya. Nanti kita bisa transfer ke Zelle atau Venmo gitu, bisa saya isiin. Itu cara paling cepat. Karena sementara kita belum bisa pakai PayPal. Jadi dulu kita bisa pakai PayPal, tapi some reason kita belum bisa pakai PayPal. Jadi untuk sementara ini ya manual dulu. Jadi kontak ke saya, nanti saya isiin, nanti tinggal ditransfer pakai Zelle atau Venmo. Sementara itu dulu kita. Dan itu minimalnya berapa kalau mau taruh $3, $5. Oh, $5. Jadi nggak ada minimum ya? Nggak ada minimum. Okay. Itu saya isi $20 aja bisa pakai sampai 2-3 bulan nggak habis-habis. Karena kita untuk telepon ke Indonesianya very cheap ya, very cheap itu like 5 cent per minute. Oke. Dan future untuk teknologi, terutama telecommunication, boleh Silas bagikan informasi tentang teknologi yang akan datang? Terutama kan ada 5G kan coming. Iya. Jadi ya teknologi itu pasti yang in the future-nya kita pasti semuanya about teknologi, ya kan, communication.
Karena kalau aneh kata sekarang semua kayak kita lagi zooming aja pakai teknologi communication. Pasti speed juga perlu. Kalau speednya jelek, kita nggak bakal bisa doing a Zoom atau WhatsApp call atau WhatsApp video. In the future, saya rasa semuanya about communication. Karena komunikasi itu yang bisa buat kita untuk komunikasi antar benua, antar negara semuanya. 5G. 5G is about speed. Jadi artinya sampai daerah rural area, yang daerah pendalaman itu juga bisa dapat internet. Kalau zaman sekarang, zaman dulu, kalau kita di Amerika, kita di LA di sini. Terus di sini ada city. Internet nggak dapat, kita mesti pasang satu tower. Ya, tower ini banyak resikonya. Ya kan, nanti ada orang pasang bisa jatuh, banyak cost, a lot of cost. Ya kan, tapi dengan 5G ini sudah langsung point to point, nggak perlu ada pakai tower, udah save a lot of cost, kurang lebih begitu. Jadi, ya, of course, technology is our future. Anak-anak sekarang udah sekolah from home. Work from home, everything's about the communication, ya. Bagus sekali. Seandainya ada diaspora Indonesia yang ingin kerjasama ya sama Silas, bagaimana itu kira-kira apakah bisa duplication gitu untuk saling kerjasama dengan Silas untuk memajukan bisnis antara diaspora Indonesia? Oh yeah, of course. I'm very welcome. Let's call me, discuss. Karena kita sesama diaspora, kita mesti kerjasama untuk apa? Untuk kita, untuk Indonesia, dari kita untuk kita semua. Oke, baik. Pesan terakhir untuk diaspora Indonesia yang ingin berbisnis. Ya. Karena Silas kan sudah pengalaman sebagai entrepreneur. Apa itu secretnya? Hanya 3 ya. Berlutut, berdoa, dan berserah kalau saya bilang sih. Ya, modal pasti. Tapi semua orang pasti kalau mau bisnis ada modal kan. Tapi modal kan bukan segala-galanya. Jadi kita berdoa, minta Tuhan guide kita. Berlutut ya artinya kita selalu humble karena lutut kan sakit kalau kita berlutut. Jadi kita selalu humble, kita selalu dengar apa yang mesti kita jalanin, dan terakhir ya kita berserah. Berserah sama Tuhan. Tuhan pasti buka jalan buat kita yang terbaik buat kita. Saya rasa itu aja sih pedoman saya. Kalau buat saya ya. Oke, baik. Terima kasih Silas untuk informasi yang sangat bagus ya. Dan untuk pemirsa Kabari, saya John Uy, sekian dulu sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih.